Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Charles Sari. Di sini kita telah memasuki bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Nah, di IP address dan subnetting ini kita mempunyai 9 materi. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua ada IP public dan private, yang ketiga ada classful dan classes addressing, yang keempat ada kasus subnetting part 1, yang kelima ada kasus subnetting part 2, yang keenam ada kasus subnetting part 3, yang ketujuh ada konsep block subnet, yang kedelapan ada IPv4 delivery type, yang kesembilan ada konsep switch dan router. Saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Oke, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebut itu yang dinamakan IP address. Untuk IP address yang tersedia saat ini ada dua versi. Yang pertama ada IPv4 dengan penulisan 4 oktet yang terdiri dari 8 bit dengan jumlah total 32 bit. Untuk angka pada oktetnya adalah desimal dimulai dari 0 sampai 255. Contohnya di sini pada alamat IP 192.168.1.1/24 ini adalah angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, untuk angka slice 24 ini dinamakan dengan prefix yang dilambangkan dengan tanda slice. Jadi untuk penulisan IP versi 4 dengan benar itu diperlukan prefix. Ini digunakan dalam konfigurasi IP pada mikrotik prefix. Prefix sendiri ini menunjukkan jumlah IP bisa digunakan, akan tetapi jika mengkonfigurasi IP pada disk paket ini menggunakan subnet mask. Prefix ini biasanya ditunjukkan dalam format CIDR yaitu Classes Interdomain Routing, di mana alamat IP diikuti dengan angka yang menunjukkan panjang subnet mask. Untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya subnetting. Jadi subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP. Cara yang digunakan untuk menentukan prefix yang sesuai, misalkan terdapat jaringan komputer suatu kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung, maka berapa prefix yang sesuai untuk 6 komputer tersebut agar semua komputer dapat saling berkomunikasi. Misalkan kita gunakan yang slash 24, ini kebanyakan ya teman-teman, maka akan mubazir karena yang dibutuhkan 6, jadi yang prefix sesuai yang digunakan adalah slash 29. Karena slash 29 memiliki IP yang dapat digunakan adalah 8. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu IP public dan private. Jadi nantinya kita akan fokus pada IP versi 4 yang mana IP versi 4 terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada public, singkatnya IP public yang merupakan IP digunakan di internet dan juga bisa diakses dari mana saja. Nah, kita mengakses internet menggunakan HP ataupun komputer, maka itu berarti kita terhubung ke IP public dari suatu website, misalkan Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Untuk yang kedua ada IP privat. Jadi IP privat adalah IP yang berada di dalam jaringan lokal yang tidak dapat langsung diakses oleh internet. Ini adalah bagian penting dari NAT atau Network Address Translation yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi nantinya perangkat tersebut akan menggunakan konsep NAT agar bisa mengakses internet. Di sini terdapat gambar alamat IP private yang dikategorikan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama ada kelas A. Jadi kelas A ini memiliki rank 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kemudian ada IP kelas B, ranknya dimulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan selanjutnya ada kelas C yang ranknya 192.168.0.0 sampai 192.168.255.
Nah, ketika ada IP yang angkanya itu memiliki rank yang telah ditentukan, maka dia disebut dengan IP public. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu classful dan classes addressing. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di sebelah kiri. Seperti yang sudah saya katakan, kalau IP 4 itu terbagi menjadi dua, yaitu private dan public. Nah, itu diklasifikasikan berdasarkan kelas ya, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Namun untuk kelas D dan E ini tidak bisa digunakan karena ini digunakan untuk pengujian. Yang bisa gunakan saat ini ialah kelas A, B, dan C. Jika kalian perhatikan di sini terdapat tabel IP UDR, itu nama lain dengan grafik, dan subnet mask itu sama, yaitu untuk menentukan IP yang bisa digunakan. Jika diperhatikan tabel di sebelah kanan, untuk subnet mask kelas A adalah 255.0.0. Ini sama saja seperti dengan prefix /8. Nah, untuk kelas B itu 255.255.0.0. Ini sama seperti /16. Dan untuk yang kelas C ini ada 255.255.255.0. Ini sama dengan /24. Nah, jika terdapat CIDR atau default submask, itu dinamakan dengan class addressing, yaitu pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan untuk classes addressing adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelasnya. Materi yang keempat yaitu kasus subnetting part 1. Nah, kita lanjut ke kasus subnetting part 1. Karena nanti akan ada 3 part untuk subnetting, karena dalam pembahasannya atau permasalahan kasusnya akan berbeda. Di sini bisa dilihat dari proses melakukan subnetting yang akan kita cari tahu, yaitu ada mencari grafik yang sesuai, kemudian mencari subnet mask, lalu mencari IP network dan IP broadcast. Kemudian kita juga akan melakukan atau mencari rank IP yang dapat digunakan. Nah, untuk definisinya, untuk traffic dan subnet mask itu sama ya teman-teman, yaitu untuk menentukan jumlah rank IP yang digunakan. Setelah itu IP network, yaitu tanda alamat dari suatu jaringan LAN. Kemudian IP broadcast, yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Lalu mencari rank IP yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, buat kalian yang kurang paham tentang IP network dan juga broadcast, kita bisa ambil contoh misal dalam jaringan LAN, lab sekolah kita misal namanya yaitu lab 1. Jadi nantinya IP network itu menjadi identitas dari jaringan tersebut. Nah, untuk IP broadcast, ini diberi perumpamaan misal menjadi RT-nya. Dalam suatu kampung, pasti kan ada RT-nya ya teman-teman, untuk memberikan informasi kepada warganya. Oke, kita langsung ke kasus saja ya teman-teman. Di sini saya memiliki jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Misal di sini saya menggunakan IP address dengan kelas B dengan IP yang saya inginkan, yaitu misalkan 172.16.x.s. Jadi kita akan mencari IP networknya berapa, IP broadcastnya berapa, dan rank IP yang akan digunakan. Yang pertama kita harus mencari prefixnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah IP yang digunakan dengan mencari dua pangkat berapa yang hasilnya melebihi 12 tapi tidak terlalu jauh. Nah, yang melebihi 12 adalah 2/4 yang hasilnya adalah 16. Nah, 2 ini yang akan kita gunakan sebagai pengurangan prefixnya. Jadi untuk rumus prefix itu adalah 32, yang mana 32 ini adalah jumlah bit dari IP4-nya. Kemudian dikurangi dengan angka pangkatan 2 yang tadi, yaitu dikurangi 4. Karena tadi 2/4 yang mana hasilnya adalah 28. Jadi prefix yang digunakan adalah /28. Kemudian kita akan tentukan IP mana yang bisa digunakan, dan di sini saya akan menggunakan yang kelas B. Jadi misalkan 172.2.16.10.0/28. Nah, ini kita akan fokus ke angka terakhir ya teman-teman, yang X ini. Nah, untuk mencari total IP, kita akan menggunakan rumus 2/32. Nah, 32 ini seperti yang saya tadi bilang, yaitu bit dari IPv4-nya. Kemudian dikurangi dengan angka prefix
yang tadi adalah 28, berarti dikurangi 28, jadi 2 pangkat 32 dikurangi 8 sama dengan 2 pangkat 4, yang mana hasilnya adalah 16. Jadi 16 ini adalah total IP-nya. Selanjutnya kita cari subnet mask-nya. Rumusnya adalah subnet mask ini kita singkat dengan SN, kemudian kita ketikkan 256. Nah, 256 ini jumlah IP address-nya, kemudian dikurangi dari hasil IP-nya. Nah, di sini total IP-nya adalah 16, berarti kita tulis 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa subnet mask yang kita hasilkan adalah 255.255.254. Nah, kita fokus ke terakhirnya saja, yang 240, karena kita itu akan melakukan proses subnet mask-nya pada kelas C, yaitu dari prefix 124 sampai dengan /32. Selanjutnya kita cari IP network dan IP broadcast-nya. Nah, jadi IP network itu paling depan, sedangkan IP broadcast itu IP paling belakangnya. Di sini saya ketikkan IP network sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Nah, network itu selalu diawali dengan angka 0 ya teman-teman. Lalu untuk angka kedua yaitu 16. Nah, 16 itu adalah jumlah total IP. Jadi 0 tambah 16 itu masih 16 ya teman-teman. Kemudian untuk blok subnet yang ketiga yaitu 16 tambah 16 sama dengan 32. Untuk IP network ini saya akan contohkan sampai blok subnet ketiga saja. Jika teman-teman ingin lanjut sampai 256 juga tidak apa-apa. Kemudian untuk IP broadcast adalah hasil dari IP network kita dikurangi 1, berarti di sini 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Kemudian 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Kita ketik di sini. Begitupun seterusnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari ini ya teman-teman, IP yang bisa kita gunakan pada blok subnet pertama adalah 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Nah, perlu kita ketahui bahwa IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya. Jadi IP yang bisa kita gunakan itu dari IP 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Karena 0 ini adalah IP network dan juga yang 15 ini adalah IP broadcast, yang mana itu tidak bisa kita gunakan. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang 10.1 sampai 10.14. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu kasus subnetting part 2. Oke, kita sekarang lanjut ke kasus subnetting part 2. Sekarang kita ambil contoh yang 60 host, misalkan dengan IP 10.1.1.s. Nah, untuk langkah pertama, kita akan mencari 2 pangkat berapa yang hampir mendekati dengan 60. Nah, dalam hal ini 2 pangkat 6 itu hasilnya sama dengan 64, jadi kita bisa menggunakan 2 pangkat 6 ini. Nah, kemudian kita akan cari prefixnya. Nah, di sini kita ketikkan rumusnya yaitu 32 kurangi, karena tadi kita menggunakan 2 pangkat 6, berarti yang 6 di sini kita kurangi dengan 32. Berarti 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Berarti prefix yang sesuai kita gunakan yaitu /26. Kemudian kita akan cari total IP-nya. Di sini kita ketikkan 2 pangkat 32 dikurangi dengan prefixnya yaitu 26, dimana hasilnya itu sama dengan 2 pangkat 6, dimana hasilnya adalah 64. Selanjutnya kita akan cari subnet mask-nya. Kita tuliskan 256 dikurangi dengan jumlah total IP-nya yaitu 64 dan hasilnya yaitu 192. Jadi subnet mask-nya adalah 255.192. Ini termasuk ke dalam kelas C ya teman-teman.
Selanjutnya kita akan cari IP networknya. Nah, teman-teman bisa ingat ya, kalau IP network itu selalu diawali dengan angka 0. Kemudian 0 ditambah dengan total IP yaitu 64 dan hasilnya masih sama yaitu 64. Lalu kita lanjut, 64 ditambah 64 sama dengan 128. Begitupun seterusnya. Kemudian kita cari IP broadcastnya. Nah, untuk IP broadcast itu caranya kita mengurangi satu network yang ada di sampingnya. Berarti di sini 64 dikurangi 1 yaitu 63. Kemudian 128 dikurangi 1 yaitu 127. Nah, kemudian berarti dapat kita simpulkan untuk rang IP yang bisa kita gunakan untuk IP networknya adalah 10.1.1.64. Nah, kemudian untuk IP broadcastnya yaitu 10.1.1.127. Nah, sebelumnya kan saya sempat bilang untuk IP network dan juga IP broadcast itu kan tidak bisa digunakan. Berarti IP ini yang 164 sampai 127 ini tidak bisa digunakan. Nah, yang bisa kita gunakan ini dari 10.1.126. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-6 yaitu kasus subnetting part 3. Di sini saya akan mengambil contoh yang 100 host dengan misal IP 192.168.x.x. Nah, untuk caranya itu kita akan mencari dua pangkat berapa yang melebihi 100 tetapi tidak terlalu jauh. Nah, yang tidak terlalu jauh itu adalah 2/7 yang mana dia itu adalah hasilnya 128. Nah, dari 2/7 ini berarti kita bisa cari prefitnya yaitu dengan cara 32 dikurangi dengan pangkatnya yaitu 7. Nah, jadi hasilnya adalah 25. Berarti prefix yang kita gunakan yaitu /25. Kemudian kita akan cari total IP-nya. Berarti di sini kita tuliskan 2/32 dikurangi hasil prefixnya yaitu 25. Jadi 2/32 dikurangi 25 hasilnya adalah 2/7 yang hasilnya adalah 128. Kemudian kita akan cari subnet masknya. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu yaitu 256, lalu kita kurangi dengan total IP-nya yaitu 128 dan hasilnya itu 128. Jadi subnet masknya yaitu 255.255.128. Lalu kita cari IP networknya. Nah, untuk IP network itu selalu diawali dengan angka 0 ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan total IP yaitu 128. Kemudian 128 ditambah 128 adalah 256 dan seterusnya. Kemudian kita cari IP broadcastnya. Nah, untuk IP broadcast itu dari IP network kita dikurangi 1, berarti 128 dikurangi 1 yaitu 127. Lalu 256 dikurangi 1 yaitu 255. Nah, berarti misal kalau saya pakai blok yang pertama yaitu yang 0 sampai 127, berarti ini IP networknya adalah 192.168.1.0 dan juga IP broadcastnya adalah 192.168.1.1.27, yang mana untuk IP network dan juga IP broadcast itu tidak bisa kita gunakan ya teman-teman. Berarti range IP yang bisa kita gunakan itu dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Kemudian kita ke materi yang ketujuh yaitu konsep blok subnet. Nah, jadi blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan atau lantai. Nah, di sini samping ini yang 031 ini adalah blok subnet 1. Kemudian 32 dan 63 ini adalah blok subnet kedua. Lalu yang 64 dan 95 ini adalah blok subnet ketiga dan juga seterusnya teman-teman. Nah, blok-blok ini kita ibaratkan ke sebuah gedung. Jadi yang blok 1 ini untuk gedung lantai 1, kemudian blok yang kedua ini untuk gedung lantai 2, dan yang blok ketiga ini untuk gedung lantai 3.
Perlu diketahui teman-teman, kalau setiap blok itu tidak bisa saling berkomunikasi, tapi dalam satu blok itu device-device-nya masih bisa saling berkomunikasi, itu secara defaultnya. Tetapi bisa saja kita membuat agar setiap blok itu bisa saling berkomunikasi, yaitu misal dengan konfigurasi VLAN ataupun dengan konfigurasi routing. Nah, kita ke materi yang ke-8 yaitu IP4 Delivery Type. Jadi di sini kita akan mempelajari type dan pendeliverian IPv4. Pendeliverian IPv4 itu terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada unicast. Untuk unicast ini merupakan proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke host lainnya, atau bisa disebut one-to-one communication. Contohnya seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP kelas A, B, atau C. Jadi cara kerja IP kelas ABC ini adalah dengan cara unicast. Lalu yang kedua ada multicast, yaitu proses pengiriman sebuah paket data dari satu host ke beberapa host atau one-to-many communication. Contohnya yaitu IP kelas D. Kemudian untuk broadcast, ini merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan atau dalam satu blok yang sama. Contohnya yaitu cara kerja ARP, yang mana itu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Oke, kita ke materi yang ke-9, yaitu konsep switch dan router. Oke teman-teman, untuk switch dan router ini merupakan salah satu dari root networking device. Bisa kita lihat definisi dari switch. Jadi switch itu adalah mengkoneksikan perangkat yang satu network. Nah, untuk router itu digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk mengkoneksikan dua PC itu kan hanya perlu kabelan atau perangkat wireless yang lainnya ya. Nah, berarti jika terdapat lebih dari 2 komputer PC atau device-device lainnya, berarti ini harus menggunakan yang namanya switch. Teman-teman, for your information, untuk jumlah port switch ini beragam. Ada yang 24, 48, dan lain sebagainya. Nah, dari switch ke PC ini menggunakan kabel UTP, dengan catatan dalam jaringan ini itu memakai satu blok IP yang sama. Kemudian jika terdapat dua jaringan yang memiliki IP dengan blok yang berbeda, ini saling berkomunikasi, maka harus digunakan device router. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya pada bab kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.